Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Asai Teh Yung. Nah teman-teman, di video kali ini Teteh bakal bikin kreasi masakan dengan berbahan dasar sapi. Udah bisa nebak belum? Kira-kira Teteh mau bikin apa? Nah jadi kali ini Teteh akan bikin stik sapi, tapi stik sapi yang crispy. Cocok banget deh buat ide jualan. Kalau kalian gak punya sapi, boleh diganti ayam ya. Oke teman-teman, penasaran kan? Langsung aja yuk kita buat sama-sama stik sapi crispy-nya. Pertama, di sini kalian harus siapkan 200 gram daging khas atau biasa disebut sirloin ya. Nah, kemudian teman-teman, setelah itu kita keringkan dulu nih dagingnya. Bisa kita lap-lap pakai tisu dapur kayak gini. Setelah dilap, tujuannya ini tuh biar nggak ada darah yang masih menempel ya. Sekarang kita pukul-pukul dagingnya biar agak tipis. Sambil kita memukul dagingnya, buat yang baru pertama kali mampir, jangan lupa nih untuk tekan like dan subscribe biar Teteh makin semangat untuk upload video baru setiap harinya. Sisihkan daging, kemudian kita siapin 3 buah atau 3 siung bawang putih. Kemudian ini kita sisihkan kulitnya. Bawang putihnya langsung aja kita haluskan ya teman-teman. Nah ini tuh bikin si dagingnya itu lebih meresap, jadi kita baiknya menggunakan bawang putih yang dihaluskan. Setelah kita haluskan, langsung campurkan bawang putih dengan saus tiram. Nah, saus tiramnya di sini Teteh pakai 2 sendok makan, kemudian tambahkan lada bubuk. Setelah itu aduk sampai tercampur rata ketiga bahan ini. Setelah tercampur bumbunya, kemudian kita ambil daging yang sudah kita pukul tadi, balurin deh bumbunya sampai merata ke dagingnya. Balur-balurkan ke semua bagian daging. Setelah itu kita tutup dagingnya. Di sini Teteh tutup menggunakan plastik wrap, atau kalian bisa banget nih, misalkan kalian pakai wadah yang kedap udara yang ada tutupnya. Biar bumbunya makin meresap, ini kita simpan kulkas, diamkan 30 menit. Selanjutnya di sini kita siapkan untuk pelengkapnya ada 3 macam sayuran. Ini ada kentang, kemudian wortel, kita sisihkan dulu kulitnya. Wortelnya kemudian kita potong memanjang ya teman-teman, begitupun untuk kentang dan juga buncisnya. Langsung aja sekarang kita didihkan air. Ini kita didihkan secukupnya aja ya, kira-kira setinggi saucepan ini. Setelah mendidih, kemudian kita rebus sayurannya semuanya sampai matang. Untuk kentang di sini Teteh rebus selama 15 menit, sedangkan untuk wortel dan juga buncis ini kita rebusnya 3 menitan aja. Kalau mau ada rasanya boleh banget kalian kasih sedikit garam. Ini kita sisihkan dulu ya. Nah, sekarang ada setengah siung bawang bombay, kita potong kotak-kotak ya teman-teman. Selanjutnya selain bawang bombay, Teteh juga siapin 3 siung bawang putih. Kita sisihkan kulitnya, kemudian kita iris tipis-tipis dulu kayak gini. Setelah diiris-iris untuk bawang putihnya, kemudian kita cincang halus dengan menggunakan pisau. Panaskan mentega, atau kalau kalian nggak ada boleh banget pakai margarin. Masukkan menteganya, kemudian kita tunggu sampai meleleh. Setelah menteganya meleleh, kemudian masukkan bawang bombay. Nah, kita masukinnya bawang bombay dulu ya teman-teman, karena masaknya lebih lama. Kalau bareng itu jadi cepet coklat untuk warna dari bawang putihnya. Setelah bawang bombay ditumis sampai harum, baru deh masukin bawang putihnya. Untuk bawang putih ini kita tumis sampai baunya tercium harum, tapi nggak usah sampai berwarna kecoklatan ya teman-teman. Oke, sambil terus diaduk-aduk. Kemudian setelah tercium bau harum, sekarang kita masukkan air. Kita pakai airnya sekitar 300 ml. Ini kita tunggu sampai mendidih.
Dan setelah mendidih teman-teman, kemudian kita masukkan ada 1 sendok makan saus tiram. Kemudian ada kecap manis, ini kita pakai 1 sendok makan juga. Dan bumbu lainnya ada gula pasir, garam, dan juga kaldu bubuk. Di sini teteh pakai kaldu jamur. Dan terakhir ini ada lada hitam. Aduk sampai tercampur rata dulu. Kita kecilkan apinya kalau terlalu besar. Kemudian setelah bumbunya tercampur rata, kita masukkan larutan tepung ya teman-teman. Di sini ada 1,5 sendok makan tepung terigu. Kita larutkan dengan 2-3 sendok makan air. Masukkan larutan tepungnya. Kemudian ini kita aduk rata kembali, kita masak sampai mengental. Jadi selama memasaknya teman-teman, kita aduk-aduk terus sampai kekentalan yang kita mau. Nah, kalau udah pas kekentalannya, matikan apinya. Saus black pepper kita udah jadi deh. Selanjutnya kita ambil daging yang sudah kita marinasi minimal 30 menit. Kalau semalaman juga boleh banget. Kemudian kita ada campuran tepung. Ini dicampur dengan tepung maizena supaya lebih crispy. Dan tepungnya ini tepung bumbu ya teman-teman. Tepung crispy yang premix. Jadi tepung bumbu serbaguna. Kemudian kita lumuri daging dengan tepung sampai merata. Kalau udah merata kayak gini, selanjutnya kita siapkan 1 butir aja telur. Kalau misalkan teman-teman bikin banyak, tinggal dikalikan aja resepnya. Kocok lepas telurnya. Kemudian setelah kita kocok lepas telur, ini kita masukkan ke kocokan telur untuk daging yang tadi kita kasih tepung bumbu. Kalau teman-teman gak ada tepung bumbu, boleh juga ya teman-teman kalian pakai tepung terigu yang dikasih sedikit garam dan lada. Balurkan lagi ke campuran tepung yang tadi. Dan teman-teman kalau mau lebih crispy, lebih kriuk, dan teksturnya itu lebih keriting, di sini teteh balik lagi ke kocokan telur. Biarkan sampai merata, kemudian kita balik lagi ke campuran tepung. Nah, ini sambil dicubit-cubit ya teman-teman biar hasilnya itu lebih keriting. Kalau udah kayak gini, udah siap digoreng deh. Panaskan minyak secukupnya. Ini dikira-kira aja, pokoknya sampai bisa terendam. Kalau minyaknya sudah benar-benar panas, baru kita masukkan daging sapi yang udah dimarinasi, udah dikasih tepung dan telur tadi. Ini kita goreng sampai kuning keemasan atau golden brown. Tuh lihat deh teman-teman. Cantik ya, sudah keriting-keriting. Nah, sekarang kita balik untuk dagingnya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke teman-teman, kalau udah dirasa bagian atas dan bawah itu sudah matang, warnanya kuning keemasan alias golden brown. Sekarang tinggal kita angkat dan tiriskan. Di sini teteh udah siapin tisu serap minyak, biar minyaknya itu bisa turun. Tinggal disajikan deh bersama pelengkap sayuran tadi. Ada kentang, kemudian ada wortel, dan juga ada buncis. Selesai dikasih pelengkap, sekarang tinggal kita tuangkan saus black peppernya. Udah jadi deh teman-teman, steak ala-ala warung steak. Simpel banget ya cara buatnya, jangan lupa dicoba ya. Ini dia teman-teman, stik sapi crispy yang bisa kita buat sendiri di rumah atau cocok banget buat dijadikan ide jualan. Nah, sekarang teteh mau ajak kalian untuk coba ini stik sapi crispy-nya. Selain pakai daging khas, kalian boleh pakai ayam ya kalau mau yang lebih ekonomis.
Nah, sekarang di sini Teteh udah siapin pisau stick. Terusnya ada garpu. Sekarang kita potong ya. Tuh, mateng sampai ke bagian dalam ya. Makannya kita kasih saus. Ini saus lada hitam. Kalau mau lebih pedas tinggal ditambah aja lada hitamnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk rasanya, bagian luarnya itu crispy, kriuk, terus bagian dalamnya juga dagingnya empuk, lembut, dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Itulah tujuannya kenapa harus dimarinasi dulu ya dagingnya, supaya benar-benar bumbunya itu bisa meresap. Kalau kalian langsung aja di goreng tanpa dimarinasi itu akan berbeda ya teman-teman hasilnya. Nah, jangan lupa buat pelengkapnya biar makin sehat. Di sini ada wortel. Pelengkapnya nggak harus kentang yang direbus, bisa juga yang dihaluskan yang disebut dengan mashed potato, terus kentang yang digoreng atau bikin yang dipanggang, pokoknya sesuai selera kalian deh. Nah, buat kalian yang di rumah yang penasaran, yuk langsung aja dicobain. Teteh mau makan ini bareng sama suami yang lagi ngamerain. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa berbagi membuat kita bertambah. Teteh pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.